cyclist, welcome to Bikespa TV, channel yang menayangkan lifestyle tentang sepeda. Nah, teman-teman, di episode ketiga kali ini, gue mau ngasih lihat hasil progres, bisa dibilang 2 minggu ya. Gue absen karena gue fokus banget ngerestorasi si Cannondale ini. Memang banyak trial dan errornya. Dan mungkin teman-teman nih yang kelupaan sebenarnya episode 1 dan 2-nya, mungkin kalian bisa klik link di atas ya. Jadi kalian bisa telusuri juga sebenarnya cerita awalnya kayak gimana, kenapa sepedanya kayak gini di konten aku sebelumnya. Nah teman-teman, sebelum gue lanjut, kalau misalnya kalian suka konten Bikespa seperti ini, kalian bisa support kita dengan cara klik like, subscribe, dan klik lonceng untuk kalian terus update dengan konten-konten kita yang keren tiap minggunya. Penasaran kan kayak apa? Kita kasih lihat dulu ya. Nah, teman-teman, inilah sepeda Cannondale Black Lightning yang sudah direstorasi. Jadi singkat cerita, dalam 2 minggu itu, memang kalau di teman-teman lihat dan perhatiin mungkin gue cukup absen ya di 2 minggu itu karena pada pengerjaan ini tuh gue dan tim itu menemukan suatu hal yang cukup challenging pada pengerjaan sepeda ini. Jadi kalau boleh diceritain sedikit, pas kita mau ngerjain, ternyata si user sebelumnya itu pas ketika mereka repaint tuh dia tuh terlalu tebal. Jadi kita melakukan beberapa treatment gimana caranya kita bisa strip warnanya benar-benar sampai habis gitu kan. Jadi kita nggak bisa buru-buru. Nah untungnya setelah kita bisa dan kita masuk ke dalam pengecetan sih untungnya semua lancar. Dan satu hal lagi sih, sebenarnya nggak cuman challenging pada saat stripping warnanya ya. Ternyata pas waktu itu kan gue sempet share gimana sih cara bikin stikernya. Nah di situ juga cukup challenging karena stikernya bisa dibilang kecil kali ya, tapi untungnya kita bisa handle itu semua. Jadi nggak cuma handle itu dengan baik, tapi hasilnya bagus banget sih teman-teman. Kalau mungkin teman-teman lihat hasil lebih detailnya, jadi ada line-line garis yang sebenarnya menurut gue pribadi agak terlalu tipis ya. Takutnya tuh mesinnya nggak bisa, dan udah mikirin gimana caranya ya buat substitusi si stiker itu. Tapi untungnya sih aman-aman aja ya. Jadi bisa dibilang sepeda ini benar-benar sesuai keinginan gue, dari warna hitamnya, si stikernya. Jadi bisa dibilang overall progresnya udah 80% nih teman-teman. Tapi ketika tadi gue QC, ada beberapa titik yang tim gue tuh bisa dibilang ada miss ya, jadi mesti dilakukan perbaikan. Jadi perbaikannya minor sih untungnya. Jadi bisa dibilang minggu depan kita udah bisa bahas nih perakitan awalnya, terus kira-kira parts apa nih yang cocok kombinasi warnanya kayak seperti ini. Kalau bisa dilihat drawbarnya tadinya kan hitamnya tuh harusnya anodized, tapi pas gue diskusi sama tim baiknya gimana, akhirnya kita memutuskan untuk kita cat aja warna hitam dan kita kasih aksen emas pada kiri kanannya supaya benar-benar persis kayak pada masa jayanya. Terus memang ada beberapa adjustment juga di situ. Di sini stemnya aslinya itu warna hitam, tapi pas kita diskusi juga sama tim, sama teman-teman juga di komunitas, itu bagus juga ya kalau sepedanya itu dikombinasi sama warna silver. That's why gue mempertahankan stemnya itu gue strip warnanya, terus gue polish sampai aluminium itu warnanya bersinar gitu. Nah teman-teman, mungkin kalian bisa bantu gue kali ya. Untuk seat postnya enaknya warna hitam apa silver ya? Gue sih kepikiran warna silver, tapi memang agak melenceng dari warna aslinya. Tapi kayaknya keren kali ya. Tulis di kolom komentar bagusan hitam atau warna chrome ya. Bisa dibilang kepuasannya sih pribadi ya, ketika gue dapat sepedanya, bisa dibilang buat gue kurang puas ya, karena kan warnanya kayak begitu kayak kemarin tuh. Nah ketika gue bisa balikin lagi pada masa jayanya tuh, menurut gue suatu hal yang menyenangkan dan challenging ya. Karena kayak kalau mungkin teman lihat, kalau pernah nonton episode sebelumnya kalian bisa lihat kayak logo Cannondale-nya pun harus aslinya tuh bawaannya kan lebih gede. Akhirnya gue berusaha untuk mempelajari, misalnya sebenarnya sepeda ini di eranya itu logonya kayak apa sih. Ya pada akhirnya gue bisa mencari juga kan warnanya, si emasnya kayak apa ya gitu kan. Jadi
menurut gue menarik sih. Jadi benar-benar kalau misalnya ketemu teman tuh bisa ceritain gitu awal proses belinya, terus misalnya nanti stripping warnanya gitu kan. Nah ngomongin soal tadi challenging soal strippingnya, jadi mungkin gue bisa kasih tips sedikit ya buat teman-teman yang tertarik buat beli sepeda alloy second hand nih. Nah salah satunya tuh yang gue sering banget gue perhatiin ketika beli sepeda alloy, terutama ini sepeda ada korosi nggak di bagian catnya. Jadi kalian kan tahu tuh sepeda alloy itu memang nggak karat, nggak kayak sepeda steel, tapi dia tuh ada korosi. Nah korosi itu bisa kelihatan di bagian-bagian tertentu, contohnya di bagian area paddle cage, di bagian top tube yang biasanya kena keringat, itu biasanya dia ada korosi. Korosi itu kelihatan ya, kita bisa lihat bagian catnya itu mulai kayak ngangkat semua gitu, bubble gitu. Itu tandanya sepeda alloy kalian tuh mulai korosi. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa dibilang memperbaiki itu. Tapi memang melalui treatment yang cukup banyak. Jadi salah satunya adalah kalian harus strip dulu warnanya. Strip sampai alloynya kelihatan, dilakukan treatment, lalu di repaint lagi. Tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman bingung, kalian bisa kontak tim kami, diskusi deh gimana ya caranya ya kalau misalnya sepeda alloy kalian ada kasus korosi seperti itu. Kalian bisa lihat kontak kita nih kalau misalnya teman-teman punya problem kayak gitu, ada di kolom deskripsi ya. Jadi dari semua itu berarti tinggal yang masih di pengerjaan tuh FD dan RD. Sebenarnya itu tadinya itu di luar ekspektasi gue sih. Ternyata tim Bikespa tuh bisa ya benerin si FD dan RD. Jadi tadinya tuh RD-nya tuh ada baret sih. Itu gue pikir kalau bisa diselamatin, ternyata masalahnya bisa. Nah teman-teman, kalau kalian penasaran final build-nya kayak apa, stay tune terus di channel Bikespa. Dan kalau kalian belum subscribe, please banget support kita dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman juga ya kalau kalian suka konten seperti ini. Oh iya, ingat satu lagi teman-teman, gue cuma mau ingetin sekarang terutama Jakarta udah mulai musim hujan. Jika kalian misalnya bingung mau riding gimana, ngadepin sama situasi cuaca yang nggak menentu itu, kalian bisa tonton video gue yang mungkin kalian belum nonton. Ada link di atas ini, dan gue berharap semoga video itu bisa bermanfaat buat kalian. Dan tetap teman-teman, kalau misalnya kalian punya idea atau misalnya kalian punya tips buat riding di musim hujan, please tolong di share di kolom komen ya. Dan teman-teman, sampai ketemu di konten Bikespa minggu depan.